Halo Brovers, kali ini kita akan membahas film animasi yang kalau lu pemain game, pasti tahu lah ya game ini. Film ini merupakan animasi CG pertama dari permainan video yang dirilis oleh Capcom, yaitu Resident Evil, yang kalau misalnya dalam bahasa yang satu lagi itu Biohazard. Nah, Resident Evil sendiri ini yang pertama berjudul The Generation, yang dirilis di Jepang tahun 2007, sementara itu di Amerika tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Makoto Kamiya dan dibintangi oleh dua karakter Resident Evil terdahulu, yaitu Leon S. Kennedy yang disuarakan oleh Paul Mercier, dan juga ada adiknya Chris Redfield yang bernama Clay Redfield yang disuarakan oleh Ellison Corp. Film ini bersinopsis setelah kejadian T-Virus tersebar di Raccoon City sehingga kota tersebut harus dibumi hanguskan. Sementara itu, Leon dan Claire berhasil selamat dari kota Raccoon dengan melawan para zombie sebelum kota tersebut diledakkan bom nuklir yang membuat banyak korban berjatuhan. Jadi, kejadian ini tuh setelah Resident Evil 2 dan 3 cuy. Kejadian tersebut membuat pro dan kontra, ditambah perusahaan Umbrella yang bangkrut dibeli sahamnya oleh Will Parma, yaitu perusahaan farmasi. Nah, setelah kejadian itu baru deh si Leon S. Kennedy ini naik pangkat, abis itu jadi pengawal pas pampres gitu cuy, dan ditugaskan untuk ke sebuah desa untuk mencari seorang perempuan bernama Ashley. Dan itu cerita di Resident Evil 4. Makanya cerita yang dibuat ini kayak nggak terlalu menyinggung apa-apa ya di gamenya, padahal sebenarnya nyangkut paut cuy. Sebenarnya film Resident Evil The Generation ini adalah jembatan antara Resident Evil 4 dan juga Resident Evil 5. Jadi sebelum Resident Evil 5 tuh kejadian ini dulu nih. Jadi sebelumnya silahkan di subscribe dulu dong, aktifkan loncengnya, dan kalau sudah mari kita mulai alur cerita dari film Resident Evil tahun 2008, and welcome back to Clip on X. Film bermula dari pulangnya Claire Redfield yang merupakan adiknya Chris Redfield ke India. Di sini Claire yang baru sampai di bandara bertemu dengan sepupunya yang bernama Rani. Sementara itu ibu bibinya mengambil mobil. Kemudian terlihat di luar bandara ramai banget gitu kan, ada demonstran yang tidak suka akan seseorang yang bernama Senator Ron Davis sebagai pemilik saham terbanyak di Will Parma. Para demonstran ini ingin sekali menghalangi Senator Ron yang akan datang ke konferensi nasional di India. Berpindah pada pesawat yang sedang menuju ke India. Pramugari yang sedang mengecek penumpang terkejut melihat salah satu penumpang yang terlihat aneh. Penumpang tersebut menitipkan sesuatu untuk Mr. Frederick Downing, yaitu pejabat di Will Parma. Kembali lagi pada Claire yang menemani Rani. Di sini Rani terlihat tidak suka akan Senator Ron Davis, dan dia ini lebih suka orang-orang Terasef. Kemudian di samping mereka ada orang yang menyambung pembicaraan mereka. Setelah berbicara, orang tersebut pun pergi lebih dulu. Di sisi lain, Senator Ron Davis sangat marah karena di luar bandara dipenuhi oleh para demonstran. Hal tersebut membuat dirinya harus menyamar agar bisa keluar dari bandara. Saat Senator Ron Davis keluar melalui jalur biasa, Rani melihatnya. Rani pun meneriakinya orang jahat. Para wartawan yang melihatnya langsung mengkerumuninya, kemudian para demonstran yang menyelinap masuk ke bandara mendekati Senator Ron Davis dengan berpura-pura menjadi zombie. Lalu Claire yang melihat tindakan tersebut langsung menarik topeng zombinya itu karena menurut dia tindakannya itu terlalu berlebihan. Setelah demonstran itu diamankan, tiba-tiba ada satu orang lagi yang berlaku seperti zombie. Polisi bandara pun mencoba menarik topengnya, tetapi topeng tersebut sangat sulit dilepaskan dan seketika ternyata itu adalah zombie beneran yang tidak diketahui dari mana asalnya. Kemudian penjaga Senator Ron Davis pun menembak zombie tersebut. Tapi polisi bandara yang tergigit ternyata terinfeksi juga dan malah menggigit penjaga lain. Orang-orang di sana pun berhamburan pergi mencari jalan keluar. Zombie T-Virus pun memenuhi bandara dan menyebar dengan gigitan. Di tengah kekacauan, Claire mencari Rani yang juga melarikan diri. Ia pun melihatnya namun tertahan oleh Senator Ron Davis yang meminta tolong karena dirinya ditinggal oleh para penjaga. Kemudian keadaan semakin parah karena terdapat pesawat menabrak bandara. Pesawat tersebut ternyata pesawat yang sebelumnya terdapat orang terinfeksi T-Virus juga. Semua orang di pesawat tersebut pun telah berubah menjadi zombie. Claire pun harus kembali berhadapan dengan zombie dan secepatnya harus menemukan Rani.
Lanjut pada malam hari di mana bandara tersebut langsung diisolasi oleh pihak keamanan. Selain itu, para perawat medis juga dikerahkan untuk mengurus orang-orang yang terinfeksi T-virus. Adapun orang-orang yang berada di ruangan isolasi agar tidak pergi keluar menyebarkan virus tersebut. Sementara itu, Greg dan Angela ditugaskan untuk menjemput Senator Ron Davis yang terjebak di dalam bandara. Mereka pun sempat curiga akan terlibatnya Will Parma atas terjangkitnya virus yang secara tiba-tiba ini. Kemudian agen khusus yang dikirimkan Amerika pun datang. Ternyata agen khusus itu adalah Leon S. Kennedy. Anjing, si Duda naik pangkat si anjing teh. Di sini Leon akan menemani Angela dan Greg masuk ke dalam. Setelah mengetahui lokasi Senator Ron Davis, mereka pun masuk melalui pintu atas. Leon yang sudah berpengalaman melawan zombie pas lagi di Resident Evil 4 tuh memperingati Angela dan Greg untuk menembak kepala zombie karena itu satu-satunya kelemahan mereka. Kemudian mereka pun masuk dan mengecek setiap pintu. Angela yang melihat orang terkapar lalu mencoba membantunya untuk diselamatkan. Namun orang tersebut bertingkah aneh dan ternyata itu merupakan zombie. Beruntung Leon menyelamatkannya dari gigitan zombie itu. Angela pun sangat terkejut bahwa di sana sudah dipenuhi para zombie. Mereka pun segera keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu Greg menembak secara brutal. Ia yang sudah diperingatkan oleh Leon tetap kekeh ketulang gitu kan. Leon yang melihatnya langsung menembak kepala zombie tersebut dan kembali memperingatkan Greg agar mengikuti perintahnya. Oh, anjir, mentang-mentang udah naik pangkat si Duda banyak gaya si anjing. Di sisi lain terlihat Claire bersama Rani bersembunyi di salah satu ruangan. Di sana juga terdapat Senator Ron Davis. Claire yang mendengar suara tembakan menjadi tenang karena pertanda bantuan telah datang. Tapi ia juga mendengar suara teriakan dari luar. Ia pun merasa masih ada orang lain di luar sana. Ia pun memutuskan pergi keluar untuk menyelamatkan orang tersebut. Ia sama sekali tidak menyangka akan berada lagi di situasi melawan zombie. Dengan persenjataan payung berlogo Umbrella Company, ia pun menyusuri lorong, namun yang ia temukan malah pacarnya sendiri. Kemudian Leon dibawa Claire ke tempat Senator Ron Davis berada. Mereka pun berencana keluar dari sana dengan melalui lobi. Zombie yang tidak bisa berlari kencang pasti dapat dihindarkan. Leon pun membuka jalan dengan mengeluarkan isi kepala para zombie. Sementara itu, Greg menjaga bagian belakang. Saat menuju jalan keluar, Senator Ron Davis menyusahkan dengan dirinya yang sudah tidak kuat berlari. Greg pun harus membantunya. Anjing. Udah mah jelek ngahesekeun goblok. Namun, Greg tidak sadar ada zombie di dekatnya. Ia pun terkena gigitan di lengannya. Kemudian ia yang paham bahwa dirinya sudah terinfeksi menyuruh yang lainnya pergi duluan. Ia pun menahan para zombie yang mengejarnya. Angela sangat sedih harus kehilangan rekannya. Tapi Leon tetap memaksa Angela pergi agar segera keluar dari sana. Senator Ron Davis yang melihat pintu keluar mementingkan dirinya sendiri. Ia pun membuat ulah lagi dengan berlari sendiri menuju pintu keluar. Ulahnya tersebut membuat Rani terjatuh ke tempat yang dipenuhi zombie. Claire yang melihatnya segera melindungi Rani. Leon pun memberikan pistolnya kepada Claire dan berhasil menyelamatkan Rani. Kejadian tersebut membuat Rani menjadi sangat paranoid sekali. Sementara itu, Senator yang berhasil keluar dijemput oleh tentara yang menunggu. Kemudian Leon dan yang lainnya juga menyusul keluar dari bandara dengan selamat. Lalu para tentara dikerahkan untuk ke dalam bandara membasmi para zombie di sana. Ia pun ingin pulang bersama bibinya. Tetapi dirinya tidak bisa pulang dan harus dicek terlebih dahulu apakah ia terinfeksi atau tidak. Sementara itu Claire yang melihat Senator Ron Davis lalu memukulnya karena ulahnya Rani memiliki pengalaman buruk. Kemudian Claire pun menghampiri Rani dan menenangkannya. Kemudian berpindah pada rumah tua. Rumah tersebut dimiliki oleh Curtis Miller, abang dari Angela. Curtis ini merupakan salah satu orang yang selamat dari bomnya di Raccoon City. Di sini terlihat dirinya memiliki sebuah rencana dengan orang yang tak dikenal. Curtis juga orang yang tidak menyukai Will Parma. Ia sempat ditangkap karena diduga menghalangi bisnisnya Will Parma. Kembali lagi pada Claire yang melihat mobil Will Parma datang ke bandara. Ia pun protes kepada dokter yang membawa obat-obatan milik Will Parma. Sementara itu, Leon yang sehabis menyelesaikan misi segera melapor pada Hannigan.
Ia pun mendapatkan informasi bahwa virus yang menyerang India adalah T-Virus. Yes, itu adalah virus yang sama yang ada di Raccoon City kalau nggak salah ya. Beruntung para pasukan yang dikirim telah diberi vaksin. Lalu, Leon yang mencurigai bahwa masih ada mantan petinggi perusahaan Umbrella yang menjual virus di pasar gelap, balik lagi pada Claire yang mendapat penjelasan dari orang yang pernah ia temui di bandara. Ternyata orang tersebut merupakan kepala peneliti di Will Parma. Frederick membawa vaksin untuk orang-orang yang terjangkit, sekaligus sebagai uji coba vaksin sebenarnya. Di waktu yang sama, Leon dan Angela datang. Leon mengaku soal kebenaran bahwa vaksin T-Virus telah diciptakan oleh Will Parma. Angela kehilangan rekannya mendengar hal tersebut membuatnya marah pada Leon karena tidak memberitahunya. Frederick pun mencoba menenangkan suasana. Ia menjelaskan bahwa vaksin tidak bisa disebar begitu saja karena TerraSafe yang tidak mau membantu. Hal tersebut membuat Claire sebagai anggota TerraSafe merasa bersalah. Kemudian Leon pun menenangkan Claire. Leon mengatakan pada Claire bahwa yang salah adalah perusahaan Umbrella yang membuat virus ini tetap berlanjut meski perusahaan Umbrella sudah hancur. Leon berjanji akan menghilangkan virus tersebut dari bumi, dan ia memberikan semangat pada Claire yang sudah memilih jalan sebagai anggota TerraSafe. Sementara itu, Leon dan kakaknya Claire yaitu Chris sebagai pejuang yang melawan virus tersebut. Lanjut pada mobil Will Parma yang meledak. Kendaraan tersebut merupakan pembawa semua vaksin yang dimiliki oleh perusahaan Will Parma. Orang-orang di sana termasuk Frederick berpikir bahwa itu ulah teroris. Teroris menginginkan sebuah kebenaran yaitu nama para petinggi Amerika yang ikut dalam penghancuran Raccoon City. Namun bukti tersebut hilang bersama dengan kota Raccoon. Para teroris juga mengancam akan menyebarkan T-Virus di Amerika jika mereka tidak mendapatkan nama-nama petinggi yang terlibat. Sekarang tugas mereka mengungkap teroris tersebut. Claire pun menceritakan pada Leon bahwa dirinya bertemu dengan Curtis Miller setelah ada orang yang terinfeksi di bandara. Kecurigaan pun sekarang berada pada Curtis Miller. Namun Angela tidak percaya bahwa abangnya menjadi salah satu teroris. Kemudian ia pun menyiapkan barangnya dan berangkat ke rumahnya Curtis Miller. Saat Angela ingin berangkat, Leon datang menghampirinya dan meminta ikut mencari Curtis Miller. Di sisi lain, Frederick ini ingin pergi ke kantor Will Parma untuk mengecek data vaksin di sana. Kemudian Claire yang masih merasa bersalah menghampiri Frederick. Ia pun menawarkan bantuan padanya. Lalu Frederick pun meminta Claire untuk menemaninya. Kembali lagi pada Leon dan Angela yang menuju rumahnya Curtis Miller. Di perjalanan dari kejauhan ia melihat sebuah kebakaran. Mereka pun menambah kecepatan agar mengetahui apa yang terjadi. Setelah sampai ternyata rumah Curtis lah yang terbakar. Angela pun semakin yakin bahwa abangnya itu merupakan teroris. Kemudian Angela yang kepala nyeri hati menceritakan semua hal tentang Curtis Miller pada Leon. Di sisi lain, Claire pun sampai di kantor Will Parma. Di sini ia diperlihatkan kecanggihan keamanan kantor dari sebuah virus. Kemudian ia juga melihat area Will Parma yang luas dan indah. Setelah itu ia diberitahu Frederick bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Senator Ron Davis, yaitu G-Virus yang dibeli di pasar gelap. Pemerintah dan orang lain selain Senator dan Frederick tidak ada yang tahu akan G-Virus ini. Senator dan Frederick bertujuan untuk membuat vaksin G-Virus. Ia mengatakan hal ini kepada Claire agar TerraSafe itu dapat membantu mereka dalam rencana tersebut. Di sini Frederick juga membocorkan bahwa Senator Ron Davis merupakan salah satu anggota komite yang membumi hanguskan Raccoon City. Claire yang mengetahui hal tersebut lalu menelpon Leon selagi Frederick keluar membenarkan server Will Parma. Tapi seketika Frederick itu menelpon Claire. Ia memberitahu bahwa ada seseorang yang memasang bom waktu dan mengambil G-Virus di lantai 4. Ternyata orang tersebut adalah Curtis Miller. Frederick pun mengingatkan Claire untuk pergi sebelum terjadinya bioterror di sana. Sayangnya Claire terlambat pergi, bom pun meledak sehingga mengakibatkan kakinya terluka. Sementara itu Leon dan Angela sudah tiba di Will Parma. Terlihat kantor sangat kacau akan ledakan bom. Mereka pun berpencar untuk mencari Claire. Beruntung, Leon ini berhasil menemukan Claire lalu menyuruhnya keluar dari gedung. Namun Claire menolak dan memberitahu Leon bahwa Curtis Miller berada di sini dan membawa G-Virus. Di sisi lain, Angela yang juga mencari Claire malah bertemu dengan Curtis, abangnya. Curtis pun sengaja menjadi teroris agar para pelaku penghancuran kota Raccoon terungkap dan tidak membuat cerita seenak mereka. Di sini, Curtis yang sangat kesakitan ternyata telah menggunakan G-Virus dan berubah menjadi zombie mata satu. In my own personal way.
Nah, bentuknya tuh kayak mirip si ini ya, William Birkin kalau misalnya lu lihat di Resident Evil 2 ya. Resident Evil 2 apa 3 gitu. Pokoknya ada William Birkin. Para tentara pun datang dan menyerang Curtis Miller. Namun tembakan tersebut tidak melukai Curtis sedikit pun. Mereka semua dibantai dengan mudahnya oleh Curtis. Kemudian Curtis pun menghampiri Angela. Beruntung, Leon pun datang tepat waktu. Leon menembaki jembatan di atas Curtis membuat ia tertimpa reruntuhan. Kemudian mereka berdua pun menyelamatkan para tentara yang tersisa untuk pergi lebih dulu. Angela dan Leon menghadapi Curtis yang masih hidup. Kini Curtis berevolusi sempurna karena Golota virus di tubuhnya. Curtis pun dapat meloncat tinggi dan tidak membiarkan para tentara kabur. He's still alive! No! Ia pun menjatuhkan lift yang dinaiki tentara sehingga semuanya tewas. Sementara itu, gedung yang mendeteksi adanya virus berbahaya sudah mulai menghitung mundur penghancuran. Angela dan Leon pun harus segera pergi dari sana. Lanjut pada Leon yang melemparkan pisau pada mata Curtis. Kemudian ia pun langsung membawa Angela yang hampir saja dipakai sebagai alat berkembang biak. Selagi penglihatan Curtis terganggu, Leon dan Angela pun melarikan diri sebelum tempat tersebut meledak. Leon dan Angela yang menyelam ke dalam air pun berhasil selamat. Di sini, Leon sempat memberikan nafas buatan kepada Angela agar tetap tersadar. Kemudian sistem Will Parma yang masih mendeteksi virus akan melakukan penghancuran total dengan menjatuhkan seluruh lantai ke dalam tanah. Namun di sini masih terdapat Leon dan Angela yang terjebak. Mereka pun secepat mungkin pergi naik ke atas. Di sisi lain, Claire yang berada di ruang kontrol mencoba membantu Leon. Ia merusak sistem dan juga menurunkan tali tembaga. Sementara itu, Leon yang menghadapi Curtis Miller terpental karena serangannya. Lalu ia pun memutar dan meraih tali yang sudah diturunkan oleh Claire untuk menyelamatkan Angela. Curtis pun terjatuh bersama lantai yang ia injak. Namun, Curtis masih bisa dapat meraih kakinya Angela dengan ekornya. Angela pun menyuruh Leon untuk melepaskannya, tetapi Leon tidak mau dan menembak Curtis pas di kepalanya. Isn't that right? Singkat cerita, Angela dan Leon pun selamat. Curtis hancur bersama ruang bawah tanah Will Parma yang meledak. Kemudian Senator Ron Davis datang ke Will Parma. Claire yang mengetahui keburukannya langsung menuduh Senator adalah dalang dari semuanya. Tetapi saat Claire menceritakan semua yang dikatakan Frederick padanya, membuat Senator kebingungan. Leon yakin bahwa bukan Senator lah dalang di balik kejadian ini. Senator hanyalah orang pemegang saham terbesar Will Parma. Itulah yang membuat Frederick ingin menjatuhkan Senator. Lalu mereka pun mencari Frederick yang ternyata berhasil selamat dari ledakan di Will Parma. Frederick pun ditangkap dan mengakui semua kesalahannya, mulai dari menjual T-Virus pada teroris India dan di pasar gelap. Kemudian Leon dan Claire pun berpisah kembali menjalankan misi mereka masing-masing dan film pun berakhir. Till next time. Alur ceritanya tuh cukup jelas ditambah dengan ketegangan yang dibuat menjadi penonton tidak bosan. Terus menurut gua untuk grafik di film ini dibuat seperti grafik di gamesnya yang memperjelas bahwa ini film penyambung cerita di game Resident Evil ya. Kemudian kita diberi kredit scene yang akan menyambung cerita ke film berikutnya nih. Dimana Senator Ron Davis terlihat terbujur kaku di kantornya dengan semua data di komputernya yang menghilang. Sementara itu diberitakan bahwa Senator Ron Davis mengundurkan diri karena tuduhan penjualan saham Will Parma kepada Tricell. Dan ada berita lagi di mana Jenderal Miguel, pemimpin teroris, berpartisipasi dalam peluncuran senjata. Di sisi lain, anggota Tricell mencari sesuatu di pupuingan bekas kantor Will Parma, di mana mereka berhasil mendapatkan bagian dari tubuhnya Curtis Miller yang berubah menjadi zombie Golgotha. Bagaimana kelanjutannya? Selanjutnya Resident Evil. Di subscribe, aktifkan juga loncengnya, share juga karena channel ini sering banget ngebahas film anti-mainstream. Gue yakin ini film dikit banget yang bahas. Yang mau request
request, silakan request aja di kolom komentar. Oh ya, thank you juga yang gak nge-skip iklan karena sudah menyumbangkan nasi warteg buat editor gua.